kawan, balik lagi di Angkutpedia. Setelah episode sebelumnya kita bahas soal pesawat, kali ini kita mau bahas soal kereta api. Kalau kamu pernah naik kereta, mungkin kamu sempat melihat masinis beberapa kali menunjuk-nunjuk sesuatu sambil berteriak. Mungkin kamu pikir masinis itu sedang menunjuk temannya atau memperingatkan orang lain supaya berhati-hati saat berada di dekat kereta ya. Sebenarnya, konsep tunjuk-menunjuk yang dilakukan masinis gak sesederhana itu sih. Kebiasaan masinis menunjuk sesuatu itu punya sejarah panjang dan punya andil yang besar buat keselamatan perjalanan sebuah kereta. Sebelum kita lanjutkan perjalanannya, jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Buat yang belum subscribe, sekalian subscribe sekarang dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Angkutpedia. Kebiasaan masinis menunjuk dan berteriak itu kalau dalam bahasa Indonesia kerap disebut dengan prosedur tunjuk sebut. Dalam bahasa Inggris disebut pointing and calling. Dan dalam bahasa Jepang disebut shisakanko. Tunjuk sebut mulai dikenalkan oleh seorang masinis Jepang bernama Yasuichi Hori pada awal abad ke-20. Ide shisakanko muncul gara-gara pada suatu hari Pak Hori mulai punya masalah dengan matanya. Saat itu, dia nggak bisa melihat dengan jelas petunjuk-petunjuk yang ada di stasiun kereta maupun di lintasan kereta api. Karena takut salah membaca petunjuk, Pak Hori akhirnya mulai menunjuk-nunjuk setiap sinyal sambil menyebutkan sinyal yang dia lihat. Aman, hati-hati, berhenti. Kira-kira itu 3 petunjuk sederhana yang disebutkan Pak Hori kepada asistennya. Si asisten kemudian mengulang apa yang Pak Hori katakan. Kalau dia salah menyebut, asisten akan membetulkannya dan Pak Hori akan mengulang apa yang asistennya katakan. Ternyata, ide Pak Hori mengundang perhatian dari tempatnya bekerja. Mulai tahun 1913, kebiasaan Pak Hori mulai diperkenalkan ke seluruh masinis di Jepang. Namun, waktu itu masinis hanya menyebut semboyan, sebutan untuk rambu lalu lintas kereta api yang mereka lihat. Prosedur tunjuk sendiri baru dikenalkan tahun 1925. Dari sebuah penelitian, belakangan diketahui bahwa sistem tunjuk sebut bisa mencegah terjadinya insiden dan kecelakaan sampai 85%. Sebab, dengan menunjuk dan menyebut, masinis akan lebih sadar dengan apa yang harus mereka lakukan. Secara ilmiah, aktivitas tunjuk sebut meningkatkan aliran darah ke beberapa bagian di otak kita yang membuat kita lebih fokus. Kebiasaan yang berhasil mengurangi angka kecelakaan ini akhirnya mulai ditiru oleh negara-negara lain. Bahkan, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang meniru prosedur tunjuk sebut tersebut. Peraturan masinis untuk melakukan penyebutan itu sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1993. Namun saat itu baru dilakukan oleh masinis di sekitar Jabodetabek. Peraturan itu diperbarui dan baru benar-benar dilaksanakan dengan semakin ketat tahun 2017 lalu. Prosedur tunjuk sebut saat ini tidak cuma wajib dilakukan oleh masinis kereta rel diesel yang melayani perjalanan jarak jauh, tapi juga masinis kereta rel listrik, Mass Rapid Transportation, dan Light Rapid Transportation. Walau mengadopsi sistem shisakanko yang khas Jepang, tapi sistem tunjuk sebut di Indonesia nggak benar-benar menjiplak apa yang dilakukan di Jepang. Prosedur tunjuk sebut di Indonesia menyesuaikan dengan kebutuhan dan semboyan-semboyan yang ada di negara ini. Misalnya, saat masinis melihat semboyan 5, masinis akan menunjuk papan rambu dan menyebut dengan lantang 5 berjalan. Atau saat masinis melihat papan pembatas kecepatan 60 atau biasa disebut semboyan 2, masinis akan menunjuk papan itu sambil berteriak 2, awas tasbat 60. Apa sih arti tiap semboyan dan sinyal di dunia kereta api? Kita akan bahas di lain kesempatan ya. Makanya, subscribe channel ini supaya bisa update terus tentang dunia kereta api dan transportasi umum lainnya. Prosedur tunjuk sebut seperti ini pun gak cuma berlaku bagi masinis loh. Petugas perkereta apian lain juga wajib melakukannya. Seperti petugas pelayanan KRL di KAI Komuter, kondektur pemimpin, dan pengatur perjalanan kereta api. Mereka wajib melakukan tunjuk sebut untuk memastikan bahwa penumpang dalam posisi yang aman dan kereta dapat melanjutkan perjalanan. Kebiasaan tunjuk sebut ternyata mampu mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia.
Terbukti sejak 2017, angka kecelakaan kereta nggak lebih dari 5 kejadian tiap tahunnya. Bahkan, tahun 2020 tidak ada kecelakaan besar di dunia perkereta-apian Indonesia. Nah, gimana? Nggak nyangka kan kalau kebiasaan sepele seperti tunjuk sebut ini membawa pengaruh besar kepada keselamatan perjalanan kereta api? Makanya, biasakan hidup disiplin sejak sekarang ya kawan. Segitu dulu dari Angkutpedia kali ini. Sekali lagi jangan lupa buat share dan like video ini supaya kita bisa lebih sering lagi berbagi wawasan soal dunia transportasi umum. See you and bye-bye!